Oke, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Di dalam suatu keranjang terdapat 12 apel malang. Dua di antaranya diketahui busuk. Jika diambil 3 apel secara acak atau random, maka peluang tepat satu di antaranya busuk adalah. Dalam konteks soal ini, itu kita diminta ketika kita mengambil 3 apel secara random dari 12 apel keseluruhan, itu ternyata satu dari 3 apel yang kita ambil itu tepat busuk atau pasti busuk, dan dua diantaranya itu segar. Nah, dari 12 apel tersebut yang busuk itu ada dua. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan aturan kombinasi. Apa itu kombinasi? Yaitu aturan atau teknik pemilihan atau penyusunan beberapa objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan itu kita menggunakan permutasi, tapi kalau tanpa memperhatikan urutan kita gunakan aturan kombinasi. Langsung saja, aturan kombinasi bisa kita tulis seperti ini. C 12 dengan 3 ya. Aturan kombinasi dari 12 apel kita ambil hanya 3 secara acak. Rumusnya kombinasi yaitu n faktorial per r faktorial dalam kurung n min r faktorial. N min r tutup kurung faktorial. Oke. Jadi kalau ada tanda seru, bagi yang belum tahu, tanda seru itu kita baca sebagai faktorial, di mana aturannya adalah ketika n faktorial, misalkan n-nya adalah 4, ya 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, jadi faktorial itu mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan selanjutnya dikurangi 1, semakin kecil semakin kecil. Misalkan 6 faktorial itu berarti dia 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Begitu ya. Oke, tinggal kita masukkan angkanya saja ke dalam rumus kombinasi. N-nya di sini adalah 12 dan R-nya di sini adalah 3. Berarti bisa kita tulis 12 faktorial per R-nya yaitu 3 faktorial, N-nya 12 dikurangi R-nya 3 tutup kurung faktorial. Oke, supaya tidak terlalu panjang, itu kita bisa hitung yang penyebut dulu. Kita tulis lagi 3 faktorial. 12 dikurangi 3 yaitu 9 faktorial. Oke. 12 faktorial itu bisa kita tulis sebagai 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya, atau bisa kita tulis hanya 9 faktorial saja ya. Oke, gunanya apa? Gunanya untuk mempersingkat dan supaya bisa disederhanakan. Ya, ini bisa kita sederhanakan. 9 faktorial dibagi dengan 9 faktorial ya. Jadi 1 dan 1. Oke, kemudian ya sama dengan misalkan kita tulis lagi 12 kali 11 kali 10 ya. Yang bawah tinggal 3 faktorial itu 3 kali 2 dikali 1. Bisa kita sederhanakan 12 dibagi dengan 3 yaitu 4, 3 dibagi 3 yaitu 1. Oke. 4 bisa kita bagi dengan 2, 4 bagi 2 yaitu 2, 2 bagi 2 1. Tinggal kita kalikan 2 kali 11 dikali 10, 2 kali 11 22
dikali 10 220. Oke, dibagi dengan 1 cukup 220 ya. 220. Oke, setelah itu kita hitung kita hitung ketika kita ambil tepat 1 apel busuk ya dari 2 apel busuk. Berarti kita pakai rumus C. 2 ini dari total apel yang busuk ya. 2 diantaranya diketahui busuk, berarti kita ambil 2. Terus R-nya adalah 1. Ketika kita ambil cuman 1 aja. Terus kita masukkan angkanya, N-nya 2 faktorial, R-nya 1 faktorial, N min R yaitu 2 min 1 faktorial. Oke, bisa kita hitung yang bawah dulu. 1 faktorial 2 dikurangi 1 yaitu 1 faktorial. Oke, 2 faktorial yaitu 2 dikali 1. Ini bisa kita langsung saja ya. 1 faktorial itu ya 1 itu berarti sama dengan 2. 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan 2. Oke, kemudian untuk apel yang segar itu kan berarti kalau dari 12 yang busuk ada 2, berarti yang segar ada 10. Berarti 10 dari yang segar dari 3 apel secara acak, yaitu berarti ada 2 apel yang segar dari 3. Kita masukkan aja 10 faktorial per 2 faktorial, N min R nya 10 min 2 faktorial sama dengan 2 faktorial. 10 min 2 itu 8 faktorial. Oke, 10 faktorial berarti 10 kali 9 dikali 8 faktorial. Bisa kita sederhanakan 8 faktorial dengan 8 faktorial. Oke. Ya, kita tulis lagi 10 dikali 9. 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Bisa kita sederhanakan 10 dibagi 2 jadinya 5. 2 bagi 2 1. 5 kali 9 yaitu 45. Oke, berarti yang kita ambil nanti itu tinggal kita kalikan saja untuk pengambilan 3 apel secara random dan tepat 1 busuk. Itu bisa kita kalikan hasilnya yaitu 2 dikali dengan 45 sama dengan 90. 90 inilah yang kita ambil 3 apel secara acak dengan tepat 1 diantaranya busuk. Kemudian kita diminta untuk menentukan peluang, berarti peluangnya adalah 90 per dari total kemungkinan pengambilan yaitu 220. Apakah ada jawabannya? 90 per 220. Oke, bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 10. Ya, bisa kita sederhanakan, nolnya dicoret jadi 9 per 22. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan pembahasan nomor 3. Dari kelima bilangan berikut ini manakah yang terbesar? Ya, apakah 10 pangkat 100, 20 pangkat 80, 30 pangkat 60, 40 pangkat 40 atau 50 pangkat 20. Untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus samakan pangkatnya terlebih dahulu ya. Kita harus samakan pangkatnya, kemudian baru kita hitung basisnya.
kita bandingkan basisnya itu manakah yang paling besar. Nah, untuk menyamakan pangkat, kita cari KPK dari pangkatnya. 100, 80, 60, 40, dan 20. Atau FPB ya, faktor persekutuan terbesar ya. Jadi faktor persekutuan terbesar dari pangkat-pangkatnya berarti FPB dari 180, 60, 40, dan 20 yaitu 20 ya. Oke. Berarti kita ubah 10 pangkat 100 itu 10 pangkat 100 itu artinya adalah pangkat 100 itu artinya adalah 5 dikali 20 ya. Atau ya 100 dikali 5 pangkat, atau 100 pangkat 5 kali 20, atau bisa kita tuliskan seperti ini, 10 pangkat 5 pangkat 20. Oke. Selanjutnya 20 pangkat 80 itu artinya adalah 80 itu kita bisa dapat dari 4 dikali 20, atau bisa kita tulis sebagai dalam kurung 20 pangkat 4 pangkat 20 ya. 30 pangkat 60 itu artinya adalah 30. 60 itu bisa kita tulis sebagai 3 kali 20, atau bisa kita tulis sebagai 30 pangkat 3 dikali dengan 20. 40 pangkat 40 yaitu 40 pangkat 2 kali 20, bisa ditulis sebagai menjadi 40 pangkat 2 dalam kurung pangkat 20. Kalau 50 berarti 50 pangkat 1 dikali 20. Oke, itu 50 pangkat 20. Nah, tinggal kita hitung saja karena pangkatnya sudah sama, berarti kita tinggal hitung basis mana yang paling besar. 10 pangkat 5 berarti 10 kali 10 kali 10 berarti nolnya ada 5. Oke. 20 pangkat 4, 20 kali 20 kali 20 kali 20, 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16, kemudian nolnya ada 4. 30 pangkat 3 ya, 30 kali 30 kali 30, 3 kali 3 9 kali 3 27, nolnya ada 3. Kemudian 40 pangkat 2, 4 kali 4 16, nolnya ada 2, 50 nya tetap ya 50. Berarti dapat kita simpulkan bahwa dari kelima pilihan jawaban itu yang paling besar adalah si 10 pangkat 5 kali 20, 100.000 ya. Oh, ternyata tidak, ada yang paling besar lagi yaitu 160.000 ya. 100.000 dengan 160.000 lebih besar yang 160.000. Berarti jawabannya adalah B, 20 pangkat 80. Oke, next. Bilangan 2 pangkat N plus 2 pangkat N plus 2 pangkat N plus 2 pangkat N dapat pula ditulis dengan 2 pangkat 4-nya. 2 pangkat N-nya ada 4,
maka kita bisa tulis sebagai 4 kali 2 pangkat N. Oke ya, berarti 2 pangkat N-nya ada 4. Kalau mau kita tulis atau kita ubah menjadi bilangan pangkat, 4 itu kan artinya dia 2 pangkat 2. Oke. Dikali 2 pangkat N. Kalau ada seperti ini ya, kita gunakan aturan A pangkat M dikali A pangkat N, itu dia sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, berarti kalau 2 pangkat 2 kali 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 ditambah N. Oke, apakah ada jawabannya? 2 pangkat 2 tambah N, 2 pangkat 2 ditambah N. Ini mirip ya, 2, tapi jawabannya kurang tepat. 2 pangkat 2N plus 2. Harusnya cukup 2 pangkat 2 ditambah N. Berarti bukan jawabannya. Maka perlu kita cari tahu manakah bilangan yang bisa menjadi bentuk lain dari 2 pangkat 2 tambah N. Kalau jawaban yang A 24 pangkat N itu tidak mungkin ya, karena awalnya adalah 4 kali 2 pangkat N. Iya. Kalau kita jabarkan kan 2 kali 2 2 pangkat 2 kali 2 pangkat N. Tidak mungkin. Yang B juga 16 pangkat N. Tidak ada yang bisa kita ubah menjadi 16. Kemudian 24 pangkat dalam kurung 4N kuadrat min 2. Itu juga tidak bisa ya. Coba kita lihat yang E itu 16 pangkat N plus 2 per 4. Kita coba. Di sini ada yang menarik karena ada pangkat pecahan ya. Dalam aturan perpangkatan itu misalkan A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat M akar N ya. Dengan aturan ini kita coba ubah jawabannya si E ini menggunakan aturan ini ya. 16 pangkat N plus 2 dibagi 4 yaitu 16 pangkat N plus 2 per 4. Artinya M nya adalah N plus 2 dan N nya adalah 4. Berarti dapat kita ubah seperti ini ya. 16 M nya N plus 2 akar 4. Oke, langsung kita akarkan aja. 16 akar 4 itu 16 akar 4. Berapa pangkat 4 yang hasilnya 16? Yaitu 2 ya guys, 2. Jadinya adalah akar 4 nya hilang, kemudian 16 nya ya jadi 2. Berarti 2 pangkat N plus 2 ini sama dengan jawaban kita 2 pangkat N plus 2. Oke, maka jawabannya adalah yang E ini, 16 pangkat N plus 2 per
4.